Seorang ibu selalu sigap memberi berbagai hal sebagai responnya untuk tangisan bayinya. Kasihnya kepada sang bayi tidak membuat dia lelah, walaupun sudah tidak tidur semalaman. Ketika si bayi menangis karena lapar, karena butuh dekapan dan pelukan ibunya, dia akan bangun dan selalu menyertainya. Begitu juga Allah yang mengasihi umatnya. Dia mengatakan, "Aku sudah mendengar seruan umatku." Lalu diberi jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut. Apakah suara pelan tidak didengarnya? Sangat didengar. Namun teriakan menandakan kesungguhan seruan. Betapa ia ingin didengar. Mari kita berseru kepada Tuhan yang Maha Mendengar untuk kebaikan dunia ini, untuk kebaikan negara kita, untuk diberi ketenangan saat kita sakit, saat kita sedang menghadapi kesusahan, dan banyak hal lain yang menjadi pergumulan kita. Selamat hari Minggu Eksaudi, Bapak Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 1-7. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelitaku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Tolong, tolong, tolong. Teriak seorang anak yang hanyut di tengah kolam. Kemudian pelampung dilemparkan ke tengah. Lalu si anak mengambil pelampung yang ada di depannya. Dan anak itu selamat. Daud berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan mendengar, lalu dia selamat. Betapapun dia sudah terpuruk ada dalam bayang-bayang maut, dia boleh selamat oleh pertolongan Tuhan. Untuk anugerah yang besar ini, dia tidak berdiam diri, namun mengungkapkan, mempersaksikan, menyanyikan imannya. Daud mengalahkan Goliat oleh pertolongan Allah. Namun kemenangan Daud yang dikagumi banyak orang melalui suara nyanyian, justru hal itu membuat Raja Saul iri. Lalu beberapa kali hendak membunuhnya. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, dia lolos dari ancaman Raja Saul. Begitulah selalu Raja Daud diselamatkan Tuhan dari musuh-musuhnya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Inilah ungkapan nyanyian Daud, betapa amannya dalam perlindungan Tuhan. Hidupnya yang penuh bahaya namun selalu selamat oleh anugerah Tuhan. Jadi bukan hanya nyaman oleh bukit batu dan kubu pertahanan yang sulit diterobos musuh, namun diberi hal yang paling berharga, yakni keselamatan. Lalu diulang lagi dengan lebih rinci.
Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Maka bila mana ada persoalan hidup, sehingga ketakutan memenuhi hati dan pikiran kita, jangan lupa kemana kita berlindung, berlari, yakni kepada Allah yang memberi kenyamanan bagi kita. Betapa kesulitan telah mengelilinginya. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelita aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Bila melihat segala bahaya yang sudah mengelilingi Daud, tidak ada lagi jalan keluar. Begitulah ternyata manusia menghadapi mara bahaya yang sudah mengelilinginya. Namun saat itu semua menyentuhnya. Ketika aku dalam kesesakan, masih ada sisa tenaga. Aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ternyata Daud boleh selamat karena dia tidak mengandalkan dirinya, tetapi dia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, hatinya, pemikirannya, rancangannya disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Maka programnya, langkah-langkahnya adalah di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kita hidup dengan semangat mingguek Saudi. Kita berseru kepada Tuhan, lalu Dia mendengar kita. Sisa kekuatan kita lebih baik kita suarakan meminta tolong kepada Tuhan. Sebab kekuatan kita terbatas. Namun Dia, Tuhan, kita boleh memberi jalan keluar lebih dari yang kita pikirkan. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata berkuasa dalam kita. Teriakan orang beriman tentunya didengar oleh Dia yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berseru-seru kepadamu Tuhan. Engkau mendengarkan kami. Biarlah senantiasa seruan kami menjadi kekuatan kami, sebab anugerah-Mu sampai kepada kami. Kasihanilah kami Tuhan dalam kehidupan ini, untuk boleh kuat saat menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit. Berikanlah pertolongan kepada kami yang sangat membutuhkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.